bisa dapetin atau datengin 2 pemain keturunan baru nih di FIFA Matchday Juni. 2 nama ini yang kenceng santer sih katanya. Ada juga lagi pemain yang ini yang lagi main di Indonesia juga, main keturunan yang main di Indonesia, Jordi Wehrman. Gandengnya Madura United itu juga oke. Demi lolos ke Piala Dunia 2030, pelatih timnas Indonesia John Hetman memburu 6 pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. John Hetman belak-belakan menyebut ada 6 pemain yang dia incer, ada 6 dari 4 negara. 2 negara dari Belanda, 2 negara dari Jerman, 1 dari Australia, dan 1 dari Amerika Serikat. Untuk mengulas lebih jauh siapa saja pemain yang diincar oleh John Hetman, gue hari ini Ramdan Imbur di Podcast Kickoff akan ditemani oleh 2 jurnalis Okezone. Ada Bang Feby Novalius dan juga Bang Wikanto Rumudoyo. Rame ya. Rame. Tadi gue ada prolog sedikit soal keinginan John Hetman ya untuk menaturalisasi 6 pemain keturunan ya, yang harapannya bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Nah dari 6 pemain ini kira-kira siapa aja nih yang diincar John Hetman? Kira-kira aja karena kita juga sebenarnya belum tahu ya, karena kan kayak 2 dari Jerman itu ada banyak pemain lah, pemain keturunan yang ada di Jerman, 2 dari Belanda juga. Di Belanda juga ada banyak ya kan. Menurut lo siapa aja? Kalau gue sih kemungkinan besar yang namanya udah beredar ya Luke Vickery ya, striker karena Australia memang itu ya. Australia karena itu yang dibutuhkan timnas saat ini kan, tambahan di lini depan, bukan tambahan di lini belakang. Ya lini belakang mungkin butuh tambahan tapi penyegaran lah, nggak buat sekarang gitu. Paling itu sih Luke Vickery yang gue dengar udah pengen dinaturalisasi. Ada komunikasi lah. Ada komunikasi. Antara Dia udah Luke Vickery ngaku. Dan juga John Hetman ya. Dia tertarik dengan visinya John Hetman, tapi dia mungkin masih pertimbangan lah. Karena mungkin Luke Vickery kan dia bisa eligible 3 negara ya. Ada Australia, ada Amerika, dan Indonesia. Mungkin dia lagi nunggu Australia mungkin ya, nggak tahu juga. Amerika nggak mungkin lah. Amerika nggak mungkin. Australia masih mungkin tapi peluangnya kecil. Dan mungkin ya opsi paling bagus ya Indonesia. Ya kan? Selain Luke Vickery siapa? Selain Luke Vickery. Kalau Luke Vickery sih kalau menurut gue emang harus segera direalisasikan karena emang kebutuhan timnya kita kan emang kekurangan banget lini depan, banyak yang cedera kan di situ kan, dan dari beberapa pertandingan timnas kemarin juga lawan Bulgaria terus kelihatan banget lini depannya tuh kurang maksimal. Jadi ya John Hetman juga pasti ngelihat wah ini kayaknya harus segera dimasukkan pemain baru gitu ya, sambil mencari pemain-pemain lainnya. Dan Vickery sih kayaknya bisa jadi opsi. Ini kalau menurut penelusuran gue lah ya, mungkin dari 6 pemainnya diinginkan John Hetman tadi jelas sudah Luke Vickery 1 nama, 5 nama lainnya mungkin kalau dari Jerman tuh ada Laurent Ulrich itu, pemainnya FC Magdeburg yang musim ini tuh mencetak 3 gol dan 3 assist ya di Liga 2 Jerman. Musim depan balik ke VfB Stuttgart yang main di Bundesliga, dan kabarnya dia diincar oleh Wolfsburg nih di bursa transfer musim panas. Pokoknya kita lihat nanti apakah Laurent Ulrich bakal stay di Stuttgart atau hengkang ke klub Bundesliga lain ya. Dan kabarnya tuh di 2023 dia juga sempat sempat masuk jadi salah satu akun scouting nih menilai Laurent Ulrich itu punya kemampuan setara sama Florian Wirtz katanya, pemainnya Liverpool yang juga pemain asal Jerman. Makanya kita lihat apakah Laurent Ulrich berkembang bagus atau enggak. Kalau berkembang pasti dia diambil sama Jerman, dia mungkin sama timnas Indonesia. Dan sekarang dia juga statusnya kapten timnas Jerman U20 kan. Itu kalau dari Jerman ada Laurent Ulrich dan juga ada Jason Selt. Ini Jason Selt ini pemainnya Sunderland yang lagi dipinjemin ke Wolfsburg ya. Musim ini sebenarnya dia tampil reguler di awal musim bersama Wolfsburg, cuma karena cedera akhirnya aksinya sempat terhenti. Itu 2 dari Jerman. Kalau 2 dari Belanda tuh pertama Tristan Goyer, pemainnya PC Zwolle, pemain Ajax sebenarnya lagi pinjemin ke PC Zwolle. Nanti di akhir musim ini balik lagi ke Ajax ya, karena kontraknya masih di Ajax sampai 2032 kalau nggak salah, apa 2028 gitu. Ini Tristan Goyer pemain serba bisa nih. Kalau Ulrich tadi kan winger kiri atau playmaker. Kalau Jason Selt itu back tengah. Nah kalau si siapa? Ini si Tristan Goyer bisa main sebagai full back kanan, wing back kanan, dan juga back tengah. Terus juga satu lagi dari Belanda tuh, awal mungkin orang ngira Denzen Bergen kan.
Tapi kabarnya bukan Denzel Bergkamp, tapi Julian Urip. Nah, Julian Urip ini pemain yang secara tipe permainan tuh mirip kayak Tom Haye. Secara usia juga dia sangat muda, usia masih 19 atau 20 tahun. Sekarang main di Aziat Alkmaar U21, itu mainnya di Liga 2 Belanda. Jadi ini bisa jadi proyek jangka panjang ya. Tadi dari Australia satu Luc Vickery, sedang satu lagi Mitchell Baker. Nah, Mitchell Baker ini mungkin sekarang masih main di level amatir ya. Dia main di klub namanya Georgetown. Itu kalau di level amatir dia katanya dalam 2 tahun terakhir tuh 2 atau 3 tahun terakhir golnya tuh sampai 147 gol. Tapi kan itu ya nggak wah lah karena level amatir. Tapi dia masuk MLS draft ya. Dan jadi masuk dalam incerannya Colorado Rapids, klub MLS. Jadi kalau memang si Mitchell Baker nanti bener diambil sama Colorado Rapids, ini jadi pilihan bagus kan. Mitchell Baker kan tadi lu berdua udah bilang kalau kelemahan timnas Indonesia jelas di barisan depan. Nah, Mitchell Baker kan mungkin bisa jadi solusi karena secara postur dia tinggi banget, 196 cm. Dan juga tentu pasti kuat ya dalam duel udara, jadi bisa dimanfaatin lah untuk di depan timnas Indonesia. Itu mungkin 6 pemain yang bisa diincar John Hedman. Kalau kita lihat dari 6 pemain tadi kan mayoritas pemain usianya di bawah 23 tahun. Dan itu sebenarnya kayak relevan deh sama keinginan John Hedman. Memang dia ingin membangun timnya, squad dari pemain-pemain muda. Dan terbukti kan juga dalam wawancara baru-baru ini ke beberapa media, John Hedman bilang dia pemain-pemain yang usianya 28 sampai 36 tahun tuh nggak masuk pantauan dia. Makanya nggak heran Teja nggak dipanggil, ya kan? Dan juga ada Malis juga nggak dipanggil, ya mungkin karena faktor itu juga. Tapi kalau di luar nama-nama itu ada nggak kira-kira yang pengen lo berharap ini pemain keturunan bisa main di timnas Indonesia? Misal kayak Jan Madsen, Milan Manhoef atau siapa gitu? Budi, sebenarnya kalau gue lihat soal pemain yang dinaturalisasi ini sebenarnya kan belum pasti kan. Jadi ya kita mah nunggu kepastian dari PSSI aja dulu kan. Yang siapa yang dipilih nanti. Cuman yang harus kita perhatiin itu pemain-pemain yang dinaturalisasi, pemain-pemain muda. Berarti kan ada prospek John Hedman ngelihat ke pertandingan jangka panjangnya kan. Ya yang pasti ya nanti buat persiapan Piala Dunia nanti. Ya pemain-pemain ini juga sekarang masih di lobby, masih dinegosiasikan. Mereka juga pasti ngelihat performa timnas kita. Sama kayak sebelumnya J.I.C.S, terus Kelvin Verdom, pemain-pemain bagus yang sekarang udah ada di timnas pasti kan ngelihat prospek timnas kita nih. Kayak kemarin kita kan ada prospek buat masuk Piala Dunia. Ya mereka juga pasti kan mau dinaturalisasi. Sama pemain-pemain yang muda ini, pemain-pemain yang masih menentukan masih ngelihat masa depannya. Ya ibaratnya gue milih negara yang satu atau milih Indonesia pasti kan ada pertimbangannya. Nah tentu kalau timnas kita prospeknya bagus, ya John Hedman juga besok misalnya dalam FIFA Matchday, terus Piala AFF ngasih yang bagus buat ini, pasti pemain-pemain yang bakal naturalisasi ini pasti ya niat baiknya untuk main di timnas kita juga mau, pasti kayak gitu sih. Gue ngeliatnya kayak gitu sih, lebih gitu sih. Jadi baru-baru ini tuh staf Menkum, Menteri Hukum si Pak Nur Korompot bilang PSSI tuh berkeinginan ya, dalam artian mungkin John Hedman berharap bisa dapetin atau datengin 2 pemain keturunan baru nih di FIFA Matchday Juni. 2 nama ini yang kencang santer sih katanya Luc Vickery sama Mitchell Baker. Tapi masuk akal nggak sih menurut lu dengan sisa FIFA Matchday mungkin dalam hitungan hari, tapi sampai sejauh ini nggak ada rapat DPR, terus juga nggak ada, ya mungkin war biasanya kalau PSSI jelas ada nih, pertemuan misal pokoknya ada, ya pasti ada rapat komisi 10, komisi berapa 3 ya masalah ya. Dan ini belum ada apa-apa. Realistis nggak tuh si Luc Vickery sama Mitchell Baker gabung di bulan Juni nanti? Kalau bilang realistisnya minggu ini atau enggak, kayaknya enggak. Tapi kalau minggu sebelumnya mungkin iya. Tapi kalau misalnya itu kan bukannya rapat komisi dan rapat paripurna itu biasanya setiap Selasa sama Kamis kan. Jadi kalau misalnya mau diburu ya minggu depan lah paling terakhir deadline-nya. Setelah itu kan baru tanda tangan presiden kan. Tanda tangan presiden kalau misalnya Pak Prabowo lagi nggak ada agenda ya tinggal tanda tangan aja kan, cepat gitu. Baru balik lagi terus baru ngambil sumpah kan. Jadi kalau misalnya minggu lalu mungkin masih realistis, minggu ini berat ya? Berat lah, 50% realistis lah. Kalau udah minggu depan udah pasti nggak mungkin bisa. Belum lagi pindah federasi. Belum lagi ngurus pindah federasi. Kalau misalnya Luc Vickery kan harus pindah federasi karena dia U19 kan. Pernah main AFF di sini lah, di Australia buat Australia gitu. Jadi
Mungkin kalau ngejar waktu enggak lah. Mungkin AFF bisa. Apalagi kalau Luke Vickery masih main di Australia kan deket tuh ya dari sini ke AFF ya. Jadi mungkin nggak realistis lah minggu ini. Tapi kalau ditanya ada yang butuh, tadi kan dibilang ada nggak lagi nama yang pengen buat timnas Indonesia? Pascal Struijk. Walaupun dia back, tapi usianya masih 26 tahun. Dan seumuran sama Jay-Z lah, beda setahun gitu. Dan dia bisa jadi prospek masa depan karena kan back bisa sampai 30-34 kan. Jadi kalau bisa ya Pascal Struijk. Puzzle terakhir buat lini belakang timnas ya. Kalau misalnya dia nggak dipanggil timnas Belanda ya, besok Piala Dunia. Tapi kayak dengan cederanya Matthijs de Ligt mungkin ada kemungkinan dipanggil. Ada kemungkinan dipanggil ya. Iya. Karena beberapa kali dia jadi man of the match di Premier League ya, di Piala FA juga. Ya mungkin Pascal Struijk kesempatan terakhir ini di Piala Dunia 2026 atau di Euro 2028. Mungkin kalau di Euro 2028 dia nggak dipanggil juga, ya hopeless ya udah. Kayak Kevin Dix akhirnya putusin main di timnas Indonesia ya. Karena Kevin Dix secara kualitas ya mungkin ya sangat tinggi untuk level Asia ya. Tapi dia nggak kepake di Belanda, akhirnya memilih main di timnas. Tapi kalau nantinya bener nih 6 pemain ini bener main di Piala Asia 2027. Menurut lo gimana kans timnas Indonesia di Piala Asia jika nama-nama yang tadi gue sebutin tadi bener bisa membela timnas Indonesia? Ya makin mantep kualitas pemain kita, materi pemain kita makin bagus sih Bur, makin lengkap di situ. Ya tentu jadi banyak pilihan John Hetman buat meramu timnya, menyiapkan strateginya, pengen kayak gimana ya karena semakin lengkap kan materi pemainnya makin banyak kan. Ya kalau untuk FIFA Matchday yang tadi Bur nyambung lu, kalau untuk FIFA Matchday besok kayaknya menurut gua kayaknya nggak perlu tambahan pemain naturalisasi sih karena ya yang ada sekarang juga ya masih cukup dan masih bisa ngelawan lah buat lawan Oman besok lah. Terus menurut gua nih bakalan banyak pemain yang dinaturalisasi memutuskan untuk main di timnas kita setelah Piala Dunia sih, feeling gua sih. Karena mereka setelah Piala Dunia besok nih, yang main besok nih yang bulan Juni. Jadi kan setelah itu kan pasti kan negara-negara mulai menyiapkan tim-timnya lagi ya, bakalan ada Piala Eropa lah di situ, terus ada persiapan. Nah itu kan ada pilihan buat mereka nih, lu mau kemana nih di negara lu sono nggak masuk, udah masuk negara kita aja. Karena di kita juga persiapan untuk Piala Asia kan tahun depannya kan. Gitu. Betul. Jadi seperti itu ya. Jadi ya kans timnas Indonesia tentu makin besar jika nama-nama ini benar gabung ke timnas Indonesia. Harapannya sih juara grup. Juara dua sih kayaknya juara dua. Ya. Juara dua apa nih di grup apa juara dua Piala Asia? Juara dua masuk grup. Oh, kira juara dua Piala Asia. Ada kans lah ya lawan Qatar karena mungkin secara harga pasaran juga timnas lebih mahal ya. Timnas Indonesia tuh kalau nggak salah di angka 30-an juta euro, sedangkan Qatar 18 kalau nggak salah. Jadi timnas Indonesia lebih mahal lah ketimbang Qatar ya. Menurut harga pasaran, walaupun itu juga nggak bisa jadi tolak ukur. Itu kans timnas Indonesia di Piala Asia. Terus kita mungkin balik ke Indonesia nih. Di Indonesia juga sebenarnya saat ini ada beberapa pemain asing nih yang eligible untuk dinaturalisasi ya. Ada Ciro Alves, terus juga David da Silva. Dua pemain ini kan sebenarnya udah ngurus ke imigrasi di Ternate untuk dalam proses menjadi WNI lah karena mereka udah eligible. Terus juga ada Taisei Marukawa dan juga Hugo Gomez ya. Ini dua-dua pemain Dewa United. Dan ini nih kalau gue menariknya Marukawa nih baru-baru ini kan rame di beberapa media diberitain bakal dinaturalisasi dan baru-baru ini juga kelar lawan Persis. Kemarin lawan Persis kan Dewa kan kalah. Marukawa diwawancara dan ditanya kans untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dan Marukawa siap katanya. Ini kan Marukawa mungkin di awal-awal main di Indonesia tuh oke banget ya. Waktu itu kan main di Persebaya dulu ya. Setelah dari Persebaya ke PSIS, dari PSIS baru ke Dewa. Lu kalau melihat level Marukawa layak gak main di timnas? Kalau lihat sekarang kayaknya gue lihat Marukawa biasa aja sih Bur. Lebih pengen pemain-pemain yang ya emang lu kalau emang pengen WNI ya boleh-boleh aja kalau gue ya kalau lu emang pengen WNI di sini lu boleh aja, tapi kalau emang lu mau main di timnas juga ya tar dulu timnas gue yang sekarang nih pemainnya juga
pemain berkualitas semua. Tapi balik lagi nih, kalau emang ada pemain asing di sini yang pengen dinaturalisasi, yang pengen diambil aja di keluarga negara Indonesia, dilihat kebutuhannya sih kalau gua. Misalnya kita kebutuhannya di lini depan kita kurang, ya di situ emang ada David da Silva, cuman kan secara faktor usia kayaknya kalau buat main di tim dan emang dia top skor, tapi kalau buat main di timnas kayaknya enggak sih kalau gua, bukan David da Silva. Tapi kalau emang di situ ada Ciro, nah itu lebih serem lagi sih kalau menurut gua. Ciro udah tua juga. Ciro udah tua 3 kali seumuran malah. Sama. Tapi kalau lihat akselerasi Ciro masih bagus sih. Emang feeling golnya David da Silva emang nggak bisa dibohongin. Buktinya emang dia kan top skor Super League sekarang. Cuman Ciro tuh akselerasinya kayak masih dibutuhin sih kalau emang dia harus dijadiin WNI sekarang. Iya. Yang pengen lagi kalau gua ini sih ya Peralta sih. Jauh. Lama dia. Peralta Jauh mas cuman 3 tahun lagi. Cuman kan itu nggak mungkin. Ya makanya kan kalau misalnya lu dikasih pilihan, lu pemain asing yang main di Super League, pemain asing mana yang pengen gitu bisa main di Indonesia dengan kualitas yang bagus ya. Kalau sekarang sih Peralta sih. Ya mungkin sekarang belum eligible ya. Kalau di mundur ke tahun 2027 tuh nambah lagi pemain eligible, ada Mesidoro. Mesidoro. Nah, Mesidoro gimana? Kalau gue sih Mesidoro atau Marukawa ya oke-oke aja selama dia bisa menambah opsi ya. Apalagi kan kalau misalnya ini kan banyak Indonesia turnamen nggak cuma di Piala AFF, Piala Asia juga kan. Jadi kalau misalnya main di Piala AFF ya kita kasih kesempatan pemain-pemain yang bisa dibilang lapis kedua lah. Sementara Piala Asia yang serius. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau mau jadi WNI, mau dinaturalisasi, mau main buat timnas, ya silakan aja. Untuk level AFF sih kayaknya masih bisa ngelawan. Ya kalau untuk level yang lebih tinggi, kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi misalnya kalau kita gagal, kualifikasi Piala Asia, terus juga main di Piala Asia ya mungkin bisa turunin tim-tim yang lebih kuat gitu. Nggak masalah juga kalau mau dinaturalisasi. Marukawa kan 29. dia biasa main winger kanan, winger kiri. Winger kanan dia. Winger kanan ya. Kan Regi kan. Dan kebetulan kan sebenarnya winger kanan timnas kalau Emiliano nggak ada kan. Nggak ada kan, kecuali Ole ditaruh di kanan ya. Sebenarnya ya, Marukawa bisa jadi opsi yang bagus kan buat jadi ngisi lini depan timnas Indonesia. Entah dimainkan sebagai winger kanan atau winger kiri, dan ditambah lagi juga kalau Marukawa main di kiri kan sebenarnya winger kiri timnas juga nggak ada benar-benar oke kan. Lagi turun semua. Kayak Ragnar juga masih sering masuk ruang perawatan, terus Beckham Putra di klub juga jarang main kan, walaupun di timnas kemarin golin lawan St. Kitts and Nevis kan. Jadi mungkin ya bisa jadi opsi lah ya Marukawa. Menurut tuh Ciro Alves ya. Ciro Alves. Mesidoro mungkin di tahun depan, dan Jaja itu Hugo Gomez juga. Oke. Nah itu jadi juga butuh pindah federasi tuh karena dia pernah main di Piala Dunia U20 kan. Dan juara kalau nggak salah. Tahun 2015 ya. 15. Yang di final kalah sama Serbia kalau nggak salah. Pokoknya kita tunggu aja nanti siapa saja pemain yang memang yang pemain asing ya, yang akhirnya benar dinaturalisasi. Karena semenjak dipimpin oleh Pak Erick Thohir, sebenarnya belum ada lagi kan pemain asing yang akhirnya dinaturalisasi. Dan Pak ET juga bilang ya pemain yang dinaturalisasi lewat jalur PSS itu ya memang yang punya darah Indonesia kan. Makanya kita lihat nih omongannya bisa dipegang atau enggak. Atau jangan-jangan berubah, karena kan dulu juga di awal juga ngomong kan waktu itu kayak izin keramaian, bilang katanya udah diurus dari awal, tapi faktanya kan sejak Persib enggak juga. Tapi ada juga lagi pemain yang ini yang lagi main di Indonesia juga, main keturunan yang main di Indonesia, Jordi Wehrman, gelandangnya Madura United itu juga oke tuh, maksudnya kalau mau dinaturalisasi, karena kita juga butuh gelandang kayak dia kan. Kayak Mark mainnya ya. Kayak Mark mainnya, ya gitulah. Kita butuh yang begitu, maksudnya kalau misalnya mau dinaturalisasi silakan. Dia kan tadinya menolak kan, tadinya kan dia diincar nih mau dinaturalisasi pas di Sintayong kan. Terus dia bilang dia nggak mau, terus setelah dia main Indonesia kayaknya dia berubah pikiran tuh. Dia bilangnya awalnya gini, waktu itu kan main di FC Luzern ya, di Swiss kan. Di Swiss. Alasannya dia pas dihubungi sama PSSI sama Sintayong, alasannya masih pengen nyari klub. Itu mah padahal memang nggak mau aja. Ya secara halus bilangnya nggak mau, cuma dia pengakuannya fokus ke klub dulu, nanti setelah dia dapat klub baru memikirkan untuk pindah ke timnas Indonesia. Dan nggak lama dari penolakan itu kan Sandy Walsh masuk, Jordi Amat masuk, terus juga ada Kevin Dix, Jay Ijes, udah akhirnya dia
pengen gabung tapi ya dari pihak sininya mungkin dari pihak PSSI-nya lu kemarin kemana aja gitu kan, giliran kita tawarin lu jual mahal, sekarang giliran lu udah main di Liga Indonesia baru ngebet buat main di timnas kan. Iya, betul. Oke, kita itu paling untuk pemain naturalisasi, kita sedikit bergeser ke pemain diaspora. Ini Calvin Verdong nih, klubnya Lille akhirnya bisa finish peringkat 3 di Liga Prancis. Dan itu membuat mereka main di Liga Champions musim depan. Iya. Dan ini juga mencatatkan Calvin Verdong sebagai pemain pertama Indonesia yang akan main di Liga Champions. Dan kita kasarnya nanti main lah di Liga Champions, mungkin main-main 15 menit atau mungkin main bisa jadi starter juga kan. Karena juga Raymond Perrault beberapa kali juga kalah saing sama Calvin Verdong kan. Dan juga nih kita luruskan juga ke netizen, banyak yang bilang kata siapa pemain pertama? Dulu kan Kevin Dix, Emil udah pernah main di Liga Champions. Nah, kita jelasin di sini. Ketika Kevin Dix main di Liga Champions, statusnya belum jadi WNI. Saat itu Kevin Dix di 2018 masih main di Feyenoord, 2003, 2024 itu masih main di Copenhagen. Begitu juga dengan Emil ketika main di Inter Milan tahun 2023, musim 2003-2024 belum WNI. Jadi yang pure WNI Calvin Verdong. Makanya Calvin Verdong bakal jadi pemain pertama nih, pemain dari Indonesia yang main di Liga Champions. Lu melihat situasi ini seperti apa? Bangga nggak ada pemain Indonesia yang main di Liga Champions? Tentu sangat bangga lihat Verdong dengan timnya bisa main di Liga Champions tahun depan. Ya pasti ini jadi kita para pencinta sepak bola Indonesia pasti ngikutin Lille sih besok nih, tahun musim besok nih, mantau Lille terus, entah Verdong itu main atau enggak, pasti itu tim bakalan jadi pantauan sih buat kita para pencinta sepak bola di sini sih. Ya bangga banget bisa, apalagi bisa lihat Verdong main misalnya nanti ketemu tim-tim besar, misalnya ketemu sama Munchen lah pas Arsenal, lagi ketemu sama Arsenal bisa kalah sama Calvin Verdong, pasti kan itu lebih jadi kebanggaan buat apalagi kalau misalnya pemain Indonesia ya. Gitu sih. Iya. Ya kalau gue sih senang-senang aja lah ada pemain Indonesia yang pada akhirnya main di Liga Champions, karena kalau Liga Eropa kan udah pernah kan Silgers kan sama Calvin Verdong juga musim ini kan. Dean James juga. Jadi ya PR-nya Calvin Verdong adalah tinggal musim depan menyingkirkan Romain Perrault ya. Karena musim ini dia relatif jarang menit bermain kecuali Romain Perrault-nya gangguan lah. Akumulasi cedera gitu. Jadi mungkin ini ada kesempatan buat dia untuk bersinar di musim depan kalau misalnya tidak dijual sama Los Lille atau nggak dipinjemin ya. Kecuali Bruno Genesio memutuskan main nyari back kiri baru. Itu berat tuh buat si Calvin Verdong. Tapi kalau nggak ya mungkin waktunya kita melihat Calvin Verdong nari-nari di sisi kiri tim yang main di Liga Champions. Ya harapannya Verdong bisa dipertahanin ya. Betul. Dia nggak datang ke pemain baru. Benar. Dan kalau bisa Romain Perrault jual aja udah. Perrault jual, karena ada juga back Lille yang pemain muda kan, yang masih 19 tahun, gue lupa namanya. Ya harapannya Verdong bisa naik jadi back kiri inti dan back muda itu jadi backup Verdong. Itu dari Liga Champions. Kita sedikit bergeser ke Liga Belgia ya. Ini ada playoff promosi antara Lomel SK nih, klubnya Joe Pesci melawan klubnya Ragnar nih, FCV Dender. Di leg pertama final kemarin tuh, ini final playoff promosi ya. Jadi yang menang nanti bakal promosi ke Liga Belgia, Liga 1 Belgia lah. Tapi sebenarnya kalau buat Dender, kalau menang dia tetap stay di Liga 1 Belgia, tapi kalau kalah mereka harus promosi ke Liga 2 Belgia. Ini kan banyak yang, kalau netizen nih melihat laga Dender lawan Lomel ini, mereka berharap Dender menang. Kenapa Dender menang? Karena yang punya orang Indonesia, Siar Sitorus ya. Jadi dia mikirnya ya nggak ada proximity-nya lah, maksudnya bodo amat Lomel SK. Toh JPL Pesci mungkin 1-2 tahun lagi bakal pindah klub kan. Sedangkan kalau Dender ya mungkin masih beberapa tahun ke depan masih dipegang sama Siar Sitorus ya. Dan bahkan kan kabarnya Rizky Ridho mau ditukar sama Ragnar kan kemarin di pusat transfer Januari, tapi nggak kejadian. Lo kalau melihat komentar-komentar netizen gini seperti apa? Setuju nggak? Kalau gue ya tim terbaik lah yang menang, mau Lomel SK kayak mau SCV Dender. Pada akhirnya kan ditentukan di lapangan, nggak ditentukan oleh omongan netizen. Jadi ya udahlah kalau misalnya Dender yang promosi, ya Dendernya stay di sana ya itu rezekinya Dender. Kalau Lomel SK yang naik ya rezekinya Lomel SK. Lomel SK kalau nggak salah klub yang dipegang City Group ya. Jadi ya kalau misalnya SC Dender lolos dan menang ya bagus lah, seenggaknya menyingkirkan salah satu klubnya City Football Group biar nggak banyak banget jaringannya di mana-mana.
Ya kan, siapa tahu ntar dilepas sahamnya sama City Football Group jadi Lomel Leska. Jadi ya Persib udahlah. ya, abis itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi mau nggak namanya jadi Bandung City atau Persib City kan nggak mau. Nggak mau lah, Iya. sejarah kan. Gimana Pak? Ya pokoknya pertandingan apapun nanti hasilnya ya pasti tim yang terbaik lah yang bakalan entah dia bertahan atau entah dia terlempar. Iya. Ya tinggal ya netizen ya tinggal nonton aja sih Nonton nanti aja, pertandingan mantau aja. besok mantau aja sih hasilnya. Mantau aja gimana. pemain yang mana yang Jadi nggak masalah ya, mau yang Iya. menang siapa. Mau menang Betul siapa. juga nggak ngaruh kalau berdua kan. Iya, Iya Siapa yang benar. menang, Ngaruhnya ke Joey Pelupesi sama Ke karirnya Ragnar benar. Selain itu juga ada Ole Romeni nih di Oxford United kan sebenarnya beberapa hari lalu tuh Oxford United merilis ya daftar 10 pemain yang dilepas di bursa transfer musim panas. Iya. Nggak ada nama Ole, nggak ada nama Marcelino. Ini Ole, tapi di saat bersamaan juga Ole kan memilih menghapus Oxford United di bio Instagramnya. Itu kan kayak nimbulin spekulasi kalau dia mungkin bakal cabut Pindah ya. di musim panas ini. Dan Ole sebenarnya sekarang juga lagi di Lombok kan. Iya. Jadi setelah match Oxford kelar, Ole milih lebih cepat datang ke Indonesia, liburan di Indonesia menjelang FIFA Matchday bulan Juni nanti. Iya. Lo melihat situasi ini seperti apa? Apakah memang Ole ya sudah waktunya pindah dari Oxford, misal ya melanjutkan karir di Eredivisie. Ini kemarin nih ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya. Waktu itu ada yang komen seperti ini nih, bilang lu nggak mikir apa katanya kalau dipindah ke Eredivisie kan bakal kena Yang Password itu gate. ya password. password gate, mungkin kayak standar gaji maksudnya yang minimal 10.000 euro, berapa ribu euro waktu itu gue lupa deh. Pokoknya, Iya, pokoknya ada itulah. minimal 8.000 euro ya. Mana ada yang mau gitu ya. Nah, pokoknya ada minimal Ada UMR-nya lah. Ada UMR-nya berapa 80.000 euro atau 60.000 euro per tahun kan jadi standar minimal gaji ya. Iya. Makanya ya jadi penghambat kayak Dinjem, Jason Hapner untuk bertahan di musim depan kan kecuali ya mereka sebenarnya udah ada ini kan sekarang perpanjangan Kontrak. masa tinggal ya Masa kayak tinggal tim ya. Japers Kitas kayak 2032. Kalau misalnya melihat kans Ole gimana balik ke Eredivisie, ada nggak? Kalau melihat yang masalah password gate itu karena ada standar gaji. Ya kalau lihat oleh Romani dengan ya kalau lihat sekarang kayaknya kemungkinan besar kayak pindah sih Bur kayaknya. Cuma nggak tahu kemana. Dan ditambah lagi ya timnya juga kan kemarin abis degradasi juga kan. Ya tentu Ole pasti nyari tim yang lebih baik dari Oxford sih kayaknya. Dan pasti di Lombok juga jangankan tim luar negeri, tim dalam negeri juga pasti ada lah yang merapat ke sana pasti buat ngelobi Ole. Lebih agennya juga. Ngelobi agennya juga. Hitungannya pemain lokal kan. Apalagi hitungannya pemain lokal Pemain pasti lokal ada. kualitas asing. Gitu. Iya, ya tim-tim gede di sini pasti ya berusaha lah ketika tahu Ole ada di sana pasti berusaha buat ketemu sama Ole, negosiasi segala macem. Ya kalau emang peluang dia balik ke Eredivisie lagi ya tergantung ini sih, tergantung klubnya juga sih kalau gue mah ngelihatnya. Kalau klubnya mau ngurusin segala macam persyaratannya itu ya pasti Ole bisa main di Eredivisie lagi sih. Kalau gua keputusan ada di tangan Ole memang. Tapi kan balik lagi dia masih punya kontrak dengan Oxford United. Jangan lupa kalau masih punya kontrak paling nggak setahun, klub peminat harus nebus atau klub pemilik mau bayar terminate kontrak itu pasti ada deal-dealan kan. Ada kompensasi atau enggak gitu. Kalau misalnya Ole yang pengen cabut terus klub barunya nggak mau bayar, mau nggak mau dia yang harus nebus kan. Jadi nggak segampang itu. Kadang-kadang netizen pindah aja. Ya kalau dia masih punya kontrak nggak bisa segampang itu gitu. Jadi contoh kayak Rizky Ridho ya. Kayak Rizky Ridho gitu. Atau kayak dulu ada pemain dari Indonesia yang katanya diincar Utrecht. Terus akhirnya Utrechtnya nggak mau bayar, disuruh putus kontrak, didesak-desak akhirnya klubnya putus kontrak, pindah ke Utrecht ternyata cedera. Kan bisa jadi kayak gitu-gitu. Jadi Bagus Kavi. iya itulah pokoknya. Pokoknya itulah ya. Itu kan jadi jadi nggak profesional gitu kalau misalnya pemain minta pindah, maksa-maksa pindah sampai ada klub mutus kontrak itu kan jadinya kesannya nggak profesional. Jadi ya semoga aja ada klub yang mau menembus Ole atau Ole yang mau bertahan di Oxford ya silakan. Kalau bertahan di Oxford pun dia harus bekerja keras membawa Oxford promosi lagi ke divisi Championship ya. Iya betul. Karena kan musim depan main di League One dan Liga 3 ya. Liga 3, Liga 1 Inggris juga sebetulnya secara level yang
dibanding misalnya dia ke Liga Belanda terus mainnya di Eerste Divisi juga lebih baik main di Liga 3 Inggris juga gitu, karena kan nggak akan nutup kemungkinan juga kalau misalnya bertahan di Oxford nanti kocokan Piala FA ketemunya tim gede, kocokan Piala Liga Inggris ketemunya tim gede kan nggak nutup kemungkinan juga gitu. Benar. Jadi ya tergantung oleh lah dia mau kemana. Kalaupun misalnya pindah, jangan ke Indonesia dulu, masih muda. Kalau bisa kalau mau ke Asia, ke Jepang atau ke Korea, silakan, atau ke Arab Saudi mungkin. Kayak kalau Korea masih oke. Kalau ke Jepang susah, lokal pride banget dia. Iya, Jepang kemarin Gamba Osaka aja tuh sebagian besar pemain lokal. Starternya 9 lokal loh. 9 lokal, yang asing cuma 3 atau 4 gitu di satu squad tuh. Iya. Starternya cuma 2 asing, 9 lagi lokal. Bener. Dan ngalahin Al Nassr itu. Al Nassr 1-0. Gila, makanya Jepang main kipernya kiper 18 tahun, Rui Araki. Gokil itu. Dan itu kalau Emil Audero saat ini lagi membantu Cremonese untuk berjuang lepas dari zona degradasi kan. Hingga pekan ke-37 saatnya Cremonese menempati peringkat ke-18 nih di zona degradasi dengan 35 angka. Tertinggal berapa poin nih? 2 poin dari Lecce. Tertinggal 2 poin dari Cremonese sekarang 34 poin. Tertinggal 1 angka dari Lecce di zona aman nih, di posisi 17. Nah, tapi kalau misalnya memang ternyata Cremonese degradasi, sebenarnya nggak masalah bagi Emil. Karena balik. Emil balik ke klub aslinya kan, sebenarnya Emil statusnya pemain Como kan. Ini mungkin situasi yang dialami oleh Jaeges musim lalu kan, ketika Venezia degradasi, dia akhirnya dibeli sama Sassuolo kan. Dan kabarnya Emil juga sebenarnya diincar Juventus ya. Tapi sebenarnya yang diincar sama Juve sebenarnya bukan cuma Emil, tapi juga ada beberapa kiper lain kayak Vicario Hotspur, terus juga beberapa kiper dari klub lain lah juga masuk ke radar dari Juventus. Nah, situasi ini seperti apa loh? Emil, apakah memang Emil layak masih main di eksis untuk di Serie A? Tapi cadangan. Iya, tapi cadangan nih, misal kayak kalau balik ke Como juga kayak bakal jadi cadangan ya. Cadangan. Jan Butes masih oke. Masih oke kan? Gimana Mbak? Pokoknya masih ada 1 pertandingan terakhir dan Emil harus kasih yang terbaik sih buat Cremonese, mau nanti itu tim degradasi atau enggak. Ya Emil harus ngasih yang terbaik lah buat timnya. Terus nanti di musim depan dia balik ke Como itu Como Emil bakalan cadangan lagi ya nggak masalah juga karena Como juga tahun depan main di Europa League, terus pertandingan juga pasti kan lebih banyak. Ada peluang Emil juga tetap bakalan bisa main sih di situ. Jadi nggak masalah sih balik ke Como walaupun jadi kiper kedua gitu. Karena toh pasti Emil ada peluang dia buat nunjukin kualitasnya, bisa ya persaingan kiper kan pasti ketat juga, bisa entah ada yang cedera atau apa, yang pasti kita doain terbaik buat Emil supaya Emil ya main di mana aja ngasih yang terbaik sih itu sih. Kalau gue ini yang menarik ya, karena laga penentuannya adalah Como lawan Cremonese. Nah, Como ini lagi ngincar ke Liga Champions. Cremonese lagi pengen selamat. Pilihannya Emil adalah kalau dia main bagus di Cremonese, Como-nya nggak ke Liga Champions. Tapi kalau dia bikin Como kegolan banyak, Cremonese degradasi, namanya dia jelek. Nah, jadi ini yang menarik nih besok pekan terakhir. Emil mau profesional atau dia mau membiarkan aja Cremonese degradasi, karena gue tadinya kan Cremonese papan atas kan, bahkan pekan pertama menang lawan Milan 2-1 di kandang Milan. Di putaran kedua jelek. Jadi ya kalau Emil harus bertahan di Como ya silakan saja. Yang penting nanti dia bisa bersaing dengan Jan Bute, atau misalnya Como nggak mendatangkan kiper baru ya berarti saingan cuma 1. Kalau Como datangin kiper baru, mau nggak mau Emil harus mencari klub baru. Di Itali nggak cuman nggak cuman Como, nggak cuman Juventus, Inter Milan, gitu macamnya. Tapi kan kita ingat Emil pernah main di Sampdoria juga kan. Mungkin dia bisa ke klub-klub kayak gitu, kayak Jaeges pun di Sassuolo. Sassuolo tuh kehilangan Ari Janet Murik karena dia balik kan. Ipswich ya? Balik ke Ipswich, atau pokoknya dia pemain pinjaman, dia balik ke tim asalnya. Jadi kalau misalnya itu Sassuolo minat punya kiper cadangan ya Emil bisa dipertimbangkan masuk Sassuolo juga. Ya, mungkin kiper utama juga bisa kan? Iya, kiper utama juga bisa karena kiper utamanya kalah sama Murik kemarin. Cuma masalahnya Emil statusnya udah non-EU kan? Nah, udah non-EU itu dia masalah. Di situ udah ada Jaeges lagi di situ. Jadi udah tinggal sisa 2 kan Sassuolo. Itulah kenapa
pemain-pemain yang paspor Indonesia nih agak berat untuk melanjutkan karir di Italia, kecuali memang mereka punya skill istimewa ya. Iya, skill istimewa. Kayak Ijes, Emil memang kan punya kemampuan, maka mereka bisa settle lah sekarang di Serie A. Ini mungkin terakhir, Marcelino sudah menjalani laga terakhir di AS Trenčín ya kemarin, di weekend kemarin dimain di babak kedua, akhirnya membantu Trenčín tetap bertahan di kasta teratas Liga Slovakia, dan otomatis kan dia balik ke Oxford ya. Iya, betul. Kabarnya dia bakal pindah ke Persebaya, kabarnya. Iya. Setuju nggak lo melihat kondisi ini? Marcelino balik ke Super League, karena di Eropa juga dia struggle banget kan di KMS Kadenze. Di awal-awal mungkin pernah main, tapi lama-kelamaan jarang. Terus juga cedera, di Oxford juga Jarang. bahkan cuma beberapa kali masuk DSP kan. Dia ngegolin cuma di Oxford yang U21. Terus juga di Trenčín main beberapa kali cedera panjang. Jadi ya karir di Eropa dia mungkin ya udah berhenti kali ya. Ya kalau Persebaya pasti terbuka banget, tangan terbuka banget buat terima Marcelino sih, Bur. Cuman sekarang kalau menurut gua dengan kemarin keputusannya Oxford ngelepas itu, di situ nggak ada nama Marcelino, ya berarti Marcelino masih dibutuhin sama timnya sih. Ya Marcelino harus berjuang keras banget sih biar bisa minimal jadi pemain cadangan, atau ya jangan jadi pemain tribun lah. Marcelino harus jadi pemain utama Oxford, jadi masih ada kesempatan buat dia balik lagi. Pasca kemarin dia cedera, sekarang juga mainnya udah mulai kembali lagi. Beberapa kali dia udah main di Trenčín kemarin. Ya kalau emang balik ke Oxford ya Marcelino harus kerja keras lagi, harus berjuang lagi supaya dapat posisi di situ sih. Kalau gue melihatnya gini, Marcelino butuh jam terbang, betul. Tapi kan dia statusnya saat ini main Oxford. Kalau dia balik, salah satunya skema yang bisa jadi jalan keluar buat dia adalah pinjaman. Kalaupun misalnya nanti pinjamannya ke Super League, ya nggak masalah. Yang penting seenggaknya dia dapat menit bermain dulu, kepercayaan dirinya balik, dia punya sentuhannya balik lagi. Setelah itu dia balik ke Oxford, 2 musim lagi terus balik ke Oxford, setelah dipinjamkan di Super League, ya nggak masalah juga kan. Seenggaknya dia punya modal bahwa gue main rutin di Super League, gue bisa balik ke Oxford, dan itu satu-satunya solusi yang oke sih. Jadi Marcelino dipinjemin aja nggak apa-apa ke Super League, ke Persebaya, atau mungkin dipinjemin ke Persib kan musim depan kalau juara main di FC Champions League lagi kan. Jadi levelnya Marcelino bisa terjaga lah gitu. Benar. Ya walaupun mungkin faktanya pemain-pemain yang udah balik ke Super League kayak susah banget buat balik ke Eropa lagi, kayak Egy, Witan ya kan. Terus juga beberapa pemain lain, tapi harapannya mungkin Marcelino bisa jadi pembeda ya. Bisa jadi pembeda. Balik ke Super League, tapi nantinya bisa balik lagi berkarir di Eropa kan. Karena ya pengalaman pemain-pemain ini sangat dibutuhkan timnas ya kan. Ini pelatih John Herman juga bahkan baru-baru ini bilang dia berharap tuh Marcelino bisa jadi Alfonso Daviesnya Indonesia. Katanya ketika John Herman ngelatih Kanada kan, Alfonso Davies saat itu awalnya masih main di klub MLS tuh, Vancouver Whitecaps, di umur 16 tahun. 2 tahun kemudian dia langsung dibeli Bayern Munchen kan. Itu Kanada langsung heboh tuh. Jadi anak-anak kecil di Kanada akhirnya terpacu untuk jadi pemain bola. Dia pengen jadi kayak Alfonso Davies. Nah, John Herman berharap tuh ada banyak pemain bola Indonesia, khususnya pemain lokal, yang bisa jadi role model atau referensi bagi pemain-pemain muda kita. Ya nantinya pemain muda ini, ya gue pengen jadi kayak dia gitu. Harapannya bisa seperti itu ya. Oke, pokoknya mungkin kita akhiri aja nih obrolan kita hari ini. Nanti di episode selanjutnya kita bahas lagi hal-hal yang lebih menarik ya. Tapi sebelumnya Oke Joners juga nanti di hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat, jangan lupa saksikan live reaction antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara ya. Laga ini akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Super League musim ini. Apakah Persib Bandung melawan Borneo FC. Oke, sekali lagi thank you ya masih banyak yang sudah join di Kick Off hari ini. Oke Jonas, sampai jumpa di Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.